Septianingsih, NIM 857345222 akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap 221 pada kelas 1 muatan pelajaran matematika dan kelas 2 muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua ya. Oke, kali ini kalian pasti pada bingung ya, kenapa sih kelas 1 dan kelas 2 digabungkan menjadi satu? Ya, benar sekali, karena guru kelas 1 kebetulan sedang berhalangan hadir atau sakit. Jadi di sini ibu yang menggantikan untuk pembelajaran hari ini. Dimohon untuk semuanya dapat belajar dengan secara tertib dan kondusif ya. Sebelum kita mulai, ibu pengen tahu dulu nih, pengen ibu absen kelas 1. Ayo, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, untuk kelas 2 bagaimana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Sama, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, untuk semuanya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita lebih baik berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, biasanya setelah selesai berdoa kita apa sih? Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Bersama-sama kita nyanyi Indonesia Raya ya. Oke, ibu ke kelas 1 dulu ya. Nah, kelas 1 minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Iya, benar sekali. Kita belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datar kita belajar tentang jenis-jenisnya ya. Oke, sebelum kita belajar tentang bangun datar, kita tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk kelas 1, ibu harap kalian dapat membedakan ciri-ciri antara bangun datar persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, atau bangun datar lainnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yuk. Oke, untuk anak-anakku kelas 1 nih, di sini ibu sudah menyiapkan ya ciri-ciri bangun datar. Di sini dilihat. Yang pertama ada bangun datar apa ini? Nah, iya, di sini ada bangun datar persegi. Persegi itu ciri-cirinya apa ya? Dia memiliki 4 sisi yang sama panjang, lalu memiliki 4 titik sudut yang sama besar. Lalu yang ketiga dia memiliki 4 sudut juga yang sama besar. Lalu yang kedua ada persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang sama seperti persegi, cuma bedanya dia hanya 2 sisi yang sama panjang, atas dan bawah, lalu samping kanan kiri itu juga sama panjang. Tidak semuanya yang sama panjang ya. Lalu sudutnya juga sama, dia seperti persegi dan titik sudutnya juga sama seperti persegi. Lalu yang ketiga ada segitiga. Segitiga itu yaitu memiliki 3 sisi, memiliki 3 titik sudut dan memiliki 3 sudut. Selanjutnya ada bangun datar belah ketupat. Belah ketupat itu sama loh seperti persegi, hanya saja dia dimiringkan seperti ini biasanya. Nah, belah ketupat dia memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 4 sisi. Terus titik sudutnya juga memiliki 4 dan sudutnya juga sama ada 4. Lalu lingkaran. Nah, di sini lingkaran dia memiliki 1 sisi, tapi tidak memiliki sudut dan titik sudut. Dan yang terakhir bangun datarnya ini adalah segi 5. Segi 5 dia memiliki 5 titik sudut nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau punya 5 titik sudut, dia juga mempunyai 5 sudut, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sisinya ada berapa sih Bu? Nah, namanya juga segi 5, berarti sisinya juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah ciri-ciri bangun datar. Berikutnya, ibu akan memberikan contoh-contoh bangun datar. Nah, di sini ada contoh benda-benda bangun datar. Nah, ini untuk benda bangun datar segitiga, contohnya seperti ini ya. Ini ada bendera, ada simbol rambu lalu lintas, lalu ada yang pada biliar, pada kue, penggaris, simbol lalu lintas juga sama ya, atap rumah dan lainnya. Untuk contoh lingkaran, dia ada pada ban, jam, piring, ataupun yang lainnya, bola ya. Lalu untuk persegi dan persegi panjang dia sama, ada di jam, ada di lantai, ataupun ada di tempat-tempat yang lainnya. Inilah contoh-contoh bangun datar yang ada di sekitar kita. Oke, bagaimana anak-anak kelas 1 untuk penjelasan hari ini? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Oke, untuk selanjutnya ibu minta berkelompok kalian mengerjakan LKPD atau latihan kerja peserta didik yang sudah ibu berikan. Nah, di sini ada LKPD-nya ada 2 ya.
Nah, Ibu akan bagikan kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Setelah itu nanti kita diskusikan kembali bersama-sama. Ini ya. Oke, Ibu ke kakak-kakak kelas 2 dulu ya. Nah, bagaimana kakak-kakak kelas 2? Sudah siap untuk belajar? Nah, di sini Ibu akan membahas dulu materi minggu lalu. Minggu lalu itu tentang apa sih? Ya, kita sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran berikutnya untuk materi yang akan kita pelajarin. Tujuannya, Ibu harap kalian akan mengerti arti-arti rambu lalu lintas dan bentuk. Nah, untuk kakak kelas 2, kita akan belajar tentang materi rambu-rambu lalu lintas dan bentuknya serta artinya ya. Nah, di sini Ibu sudah ada nih contoh rambu-rambu lalu lintas. Nah, sebelum Ibu nanya bentuk rambu-rambu lalu lintas ini, kalian sudah pernah kan melihat rambu-rambu di jalan? Nah, ini contohnya. Ini semuanya bentuknya bangun datar apa ya? Ya, benar sekali, belah ketupat. Nah, di sini rambu-rambu yang berwarna kuning ini biasanya untuk tanda-tanda rambu-rambu untuk peringatan, belok kanan, belok kiri, turunan, tanjakan, jalan berkelok, dan lain-lain. Lalu yang kedua, di sini rambu-rambunya berbentuk apa? Lingkaran. Benar, lingkaran ini untuk biasanya rambu-rambu larangan. Misalnya tanda stop, tanda parkir, dilarang stop, dilarang balik arah, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya di sini ada rambu-rambu lalu lintas, bentuknya apa? Sama, lingkaran, tapi dia berwarnanya biru. Nah, di sini biasanya untuk pemberitahuan, simbol-simbol pemberitahuan. Misalkan ini tempat parkir, ini jalur jalan. Oh iya, untuk tempat parkir simbolnya bukan lingkaran ya, tapi persegi. Lalu ini untuk jalur penyeberangan dan ini contoh-contoh simbolnya. Lalu yang terakhir di sini ada simbol, bentuknya apa ya? Ini gabungannya antara persegi panjang dan segitiga. Nah, biasanya ini untuk simbol-simbol arah, petunjuk ke arah ya. Itulah pengertian dari simbol-simbol yang Ibu jelaskan hari ini. Bagaimana, semuanya sudah paham? Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, Ibu minta juga sama kalian berkelompok untuk mengerjakan tugas dari Ibu yang akan Ibu berikan LKPD-nya ya. Ayo kita kumpul dulu secara kelompok. Nah, ini LKPD yang akan Ibu berikan kepada masing-masing kelompok. Nanti kalian kerjakan, setelah itu kita diskusikan ya secara bersama-sama. Oke, Ibu bagikan untuk masing-masing kelompok ya. Nah, bagaimana? Kelas 1 apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Alhamdulillah sudah ya. Kelas 2 juga bagaimana? Sudah? Alhamdulillah sudah juga. Nah, untuk itu Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan ya. Nah, oke, bagaimana teman-teman semua? Pelajaran hari ini Ibu sudah melihat nih presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Maksudnya untuk dari kelas 1 dan kelas 2. Semuanya sudah bagus. Hanya saja kalian masih kurang percaya diri ya. Oke, Ibu harap kalian bisa meningkatkan percaya diri kalian ya, baik kelas 1 ataupun kelas 2. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Mari kita berdoa dalam hati bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Mohon maaf jika pembelajaran hari ini Ibu masih ada kurang penjelasan pada materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Semoga untuk materi berikutnya kalian sudah paham tentang yang tadi Ibu jelaskan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.